Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan cara menginstalasi salah satu software statistik yang cukup populer yang biasa digunakan dalam studi atau kajian ilmu-ilmu sosial, yaitu software SPSS atau yang sekarang biasa dikenal dengan IBM SPSS. Pada awalnya software ini namanya hanya SPSS, tapi kemudian karena perusahaan ini diakuisisi oleh IBM, maka namanya berubah menjadi IBM SPSS. Program SPSS adalah program statistik yang paling banyak digunakan dalam kajian ilmu sosial, selain juga software atau program statistik yang lain. Mengapa demikian? Karena program SPSS ini salah satu program statistik yang sangat mudah digunakan dibandingkan dengan software yang lain. Nah, kita akan menginstalasi program SPSS. Sebelum kita menginstalasi, tentu saja kita harus memiliki file master yang nanti akan digunakan untuk menginstalasi program ini pada komputer kita. Sebelumnya saya sampaikan bahwa SPSS yang kita gunakan pada kali ini adalah SPSS versi 20, versi pertengahan. Memang tidak terlalu terkini, tapi masih sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis data-data penelitian. Kemudian SPSS versi 20 ini berbasis pada sistem operasi Windows, dan Windows yang saya gunakan di sini adalah Windows 10. Oleh karena itu para mahasiswa bisa menyesuaikan sistem operasi yang digunakannya, apakah Windows 10 atau Windows yang sebelumnya. Karena yang versi 20 ini kompatibel baik untuk sistem operasi 10, sistem operasi 8 dan seterusnya. Bahkan untuk sistem operasi Windows XP pun ini kompatibel. Nah, file master SPSS versi 20 ada di folder SPSS v20, dan klik saja 2 kali. Lalu di dalamnya ada beberapa folder dan beberapa file. Folder instalasi itu ada file-file yang diperlukan untuk menginstalasi ada pada folder setup. Klik 2 kali. Lalu di bawah ada cari di bawah, scroll ke bawah, ada file setup. Ya, file setup ini kita klik kanan, lalu kita jalankan sebagai administrator. Maka pilih Run as Administrator. Lalu kalau muncul jendela seperti ini, klik saja Yes. Proses instalasi sedang dipersiapkan, preparing to install. Dan ini adalah kalau muncul jendela ini, maka klik saja Next. Lalu muncul jendela pilihan pengguna. Apakah kita pengguna tunggal, apakah pengguna untuk kepentingan situs maupun pengguna untuk kepentingan jaringan. Kita pilih saja di antara single user license, kemudian site license, kemudian network license. Kita pilih single user license, dan itu adalah defaultnya. Maka kita tinggal klik next. Nah, ini adalah software license agreement. Kita tinggal pilih saja exit, lalu klik next. Ini customer information, karena biasanya sistem operasi Windows sudah memiliki username. Klik saja, tapi bisa saja kalau rekan-rekan mahasiswa ingin mengganti username-nya. Karena saya tidak ingin mengganti, maka saya klik saja next. Ini adalah pilihan bahasa, kemudian muncul pilihan bahasa yang bisa dipilih oleh rekan-rekan mahasiswa. Karena tidak ada bahasa Indonesia, defaultnya adalah bahasa Inggris. Karena di antara bahasa-bahasa yang di sini, bahasa Inggris adalah yang paling
ya yang paling dekat dengan kita, karena di sini ada bahasa Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Jepang, Korea dan seterusnya. Maka defaultnya English language, kita klik saja next. Ini adalah pilihan folder di mana program SPSS akan disimpan. Karena saya tidak ingin mengubah folder untuk menyimpan sistem SPSS, nanti saya tinggal klik next saja. Tapi kalau rekan-rekan ingin mengganti misalnya, silahkan saja klik change, lalu tentukan folder yang akan dipilih untuk menyimpan sistem SPSS ini. Maka saya akan mengklik next saja karena saya tidak ingin mengubah. Lalu proses install akan berjalan, ready to install the program. Perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa bahwa selain SPSS, software lain yang biasa juga digunakan untuk analisis data-data dalam bidang penelitian, khususnya dalam bidang ekonomi, ada program statistik namanya FUSE. FUSE ini memiliki keunggulan untuk analisis data-data sekunder, tapi penggunaannya memang relatif lebih sederhana SPSS dibandingkan dengan FUSE. Proses instalasi memakan kurang lebih 15 menit akan selesai. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa nanti setelah proses instalasi selesai, kita akan diminta untuk memasukkan lisensi kode atau license code, kode lisensi ya. Dan saya sudah memiliki kode lisensi tersebut, sehingga nanti saya tinggal memasukkan kode yang diminta. Nah, kalau muncul lembar jendela seperti ini, license IBM SPSS statistik versi 20, ini klik here to register for product updates, bla 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 bla. Ini kliknya dihilangkan, checklistnya dihilangkan, ya maaf, checklistnya dihilangkan, lalu klik OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kode lisensi. Nah, kode lisensi saya itu ada pada folder yang tadi, ya, yang bisa saya buka. Nah, kode lisensinya adalah license code-nya adalah ini. Saya kopikan, ya, saya copy kode ini yang nanti akan kita masukkan pada jendela instalasi sebagaimana yang diminta. Kita pilih license my product now, ya. Maka kita akan memilih next. Nah, di sini enter kode yang tadi kita copy dari file license code, kita masukkan di sini, klik kanan lalu pilih paste. Ini kode sudah dimasukkan, maka tinggal pilih next. Nah, di sini muncul informasi bahwa install license code bla 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 bla. End of transaction, successfully process all code. Artinya bahwa semua kode yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi SPSS ini sudah sukses diproses. Maka pilih saja next. Nah, ini bukti bahwa lisensi kita sudah komplit, semuanya sudah terlisensi. Maka proses instalasi dengan demikian selesai, finish. Nah, untuk membuktikan apakah proses instalasi yang kita lakukan tadi sudah selesai betul atau belum, kita tinggal buka menu start, lalu pilih di sini ada apa? IBM SPSS statistik, ada IBM statistik license authorization dan seterusnya. Kita pilih yang IBM SPSS statistik. Ini membuktikan bahwa untuk membuktikan apakah proses instalasi kita sukses atau tidak. Nah, kalau muncul seperti ini berarti proses instalasi tadi sudah sukses, sudah berhasil. Kita yang ini lembar kerja yang ini kita cancel aja atau oke juga silahkan. Nah, ini adalah lembar IBM SPSS Statistik Data Editor atau biasa disebut dengan lembar statistik data editor.
Ini nanti berfungsi untuk menginput data-data sekaligus mengolahnya. Lalu ada lembar yang kedua, ini yang disebut dengan output viewer atau IBM SPSS Statistic Viewer. Nanti output hasil input dan pengolahan data pada statistik data editor itu akan ditampilkan pada statistic viewer ini atau SPSS viewer ini. Demikian proses instalasi program SPSS, mudah-mudahan bisa diikuti dan rekan-rekan mahasiswa bisa menginstal program SPSS ini pada komputer atau laptopnya masing-masing. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.